pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2021 tercatat bertumbuh sebesar 3,51% secara tahunan atau secara kuartalan sebesar 1,55%. Nah, pertumbuhan ini didorong oleh kinerja dan investasi ekspor yang tumbuh masing-masing sebesar 3,7% dari tahun ke tahun. Komoditas utama yang mendorong kinerja ekspor masih didominasi oleh sektor yang berasal dari sumber daya alam, seperti sektor pertambangan dan perkebunan, utamanya batu bara dan CPO. Para ahli mengatakan bahwa pemerintah perlu memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas tersebut karena momentum ini hanya dapat dimanfaatkan pada jangka pendek saja. Kalau pada jangka panjang, para ahli menyarankan bahwa Indonesia perlu mendorong peningkatan produktivitas ekspor, terutama di sektor industri untuk pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, para ahli juga merekomendasikan bahwa Indonesia tidak boleh terlalu bersandar pada ekspor SDA yang dinilai rentan terhadap volatilitas harga komoditas dunia. Misalnya, adanya kenaikan harga batu bara yang tinggi karena harga batu bara dunia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Aisyah M. Rahbini mengatakan Indonesia perlu memikirkan jalan keluar agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada volatilitas harga dunia. Dia menyebut net ekspor lebih baik karena membaiknya pasar secara global yang mulai pulih dari pandemi, tapi juga faktor harga. Faktor harga tersebut yang secara kuat menjadi momentum bagi perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya tentang kenaikan dan penurunan masing-masing komoditas ekspor. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan sejumlah harga komoditas di pasar dunia, salah satunya adalah minyak mentah Indonesia yang naik menjadi 72,20 US dollar per barel dari yang sebelumnya senilai 67,80 US dollar per barel pada Agustus 2021. Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual menyebutkan bahwa kalau dihitung secara bulan ke bulan, nilai kenaikan harga komoditas itu senilai 6,94%. Adapun kalau dihitung dari tahun ke tahun, harga minyak mentah mencatat kenaikan yang cukup tajam, yaitu sebesar 92,89%. Sektor non-migas juga mengalami peningkatan secara dari bulan ke bulan. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas batu bara yang meningkat 9,50% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian komoditas aluminium meningkat 8,90% dari bulan ke bulan dan minyak kernel naik sebesar 6,42%. Di sisi lain, sejumlah komoditas non-migas mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan terbesar terjadi pada komoditas karet, yaitu sebesar 5,94% dari bulan ke bulan. Sementara penurunan komoditas lain tidak mencapai angka 1% seperti tembaga yang turun menjadi 0,48% dan emas yang turun menjadi 0,57% dari bulan ke bulan. Sebenarnya aku ada grafik gitu, cuman aku jelasin aja deh kalau belum bisa share. Di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga tahun 2021, produk bruto PDB-nya berlaku total 4,325,4 triliun rupiah. Terus sektor-sektor yang menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan adalah pertanian senilai 1,31%, pertambangan dan penggalian senilai 7,78%, industri pengolahan 3,68%, konstruksi 3,84%, perdagangan dan reparasi senilai 5,16% dan lainnya 2,70%. Selanjutnya pertumbuhan PDB menurut pengeluaran tercatat dari konsumsi rumah tangga sebesar 1,03%, konsumsi LNPRT 2,96%, konsumsi pemerintah 0,66%, PMTB 3,74% dan ekspor senilai 29,16% tertinggi di antara semuanya dan impor senilai 30,11%. Dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi ekspor dalam neraca perdagangan Indonesia diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2021.
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman pada kajiannya menyebutkan bahwa permintaan eksternal yang kuat di tengah pemulihan ekonomi global akan tetap berkontribusi khusus terhadap PDB. Kemudian peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randy Manilet, berpendapat hingga akhir tahun ekspor masih akan terus meningkat pula. Sedangkan impor dengan adanya momentum Natal dan Tahun Baru ini juga akan mendorong permintaan dan berdampak pada kenaikan impor, khususnya untuk bahan baku dan konsumsi. Pertumbuhan ekspor berpotensi naik, begitu juga dan impor. Hal ini seiring dengan permintaan global dan dibukanya ekonomi karena menurunnya kasus aktif COVID-19. Tetapi karena komoditasnya sedang naik saat impor turun, menurut Faisal, kenaikan impor masih bisa dikompensasi oleh kenaikan ekspor yang lebih besar di kuartal 4 2021 nanti. Terakhir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut bahwa pola bulanan sangat tergantung pada pola musiman konsumsi dan produksi di negara-negara tujuan ekspor. Sekian dari saya.